Hai, di sini jadi saya akan menjelaskan fungsi dari program yang kami buat. Merupakan program yang menampilkan daftar fungsi seperti menampilkan, menambahkan, mencari, mengupdate, menghapus data yang sudah diinputkan berupa daftar wahana yang ada di pasar malam tersebut. Dengan adanya fungsi program lebih kelihatan rapi, mudah dipahami, dan lebih terstruktur. Karena dengan adanya blok fungsi, maka ketika di dalam program secara keseluruhan, ternyata ada proses yang serupa lebih dari satu dengan blok fungsi yang sudah dibuat. Tidak perlu membuat ulang, cukup menggunakan blok fungsi tersebut dengan cara memanggil nama fungsi tersebut tanpa harus menulis kode kembali. Di dalam data tersebut terdapat nama wahana, harga wahana, dan jumlah pesan tiket yang diinginkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan program yang kami buat yang bertemakan program daftar wahana di pasar malam. Kita buka file export, kita buat folder, saya simpan di data D, lalu kita buat folder namanya, kalau saya project auto. Kita buka, lalu kita buat folder data dan fungsi. Nah, di data ini untuk menyimpan data. Di data kita membuat notepad. Kalau saya filenya itu namakan data wahana. Nah, data wahana ini untuk agar datanya itu kebaca di program yang kami buat. Lalu kita buka sininya. Di sini ada file Pusatpi dan Proyeksi. Kalau Pusatpi ini saya simpan di luar folder yang ini. Nah, kalau Proyeksi yang ini kita simpan di folder fungsi. Ada proyek. Nah, kita ke programnya. Di sini saya sudah bikin programnya untuk program daftar wahana di pasar malam. Di div menu ada import OS. Import OS digunakan untuk bisa menggunakan OS sistem CLS. Itu sebagai pembuat efek clear screen. Nah, di sini saya printf untuk judulnya program daftar wahana di pasar malam. Lalu kita buat pilihan menu. Yang pertama ada melihat data wahana, menambah data, mencari data, mengupdate data, menghapus data, dan yang terakhir itu keluar dari program. Coba kita execute. Nah, execute-nya itu di Pusatpi. Kita execute. Nah, sudah ada untuk pilihan menunya. Lalu sebelumnya di Pusatpi itu kita buat codingannya itu from dari fungsi titik. Fungsi ini tuh merupakan tadi yang kita buat di folder ini. Lalu proyek itu file proyek ini agar import itu agar terpanggil si programnya itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada fill in input. Nah, fungsi input yang nilainya dikonversi ke tipe integer dan disimpan di dalam variabel atau objek dengan nama fill. Lalu agar menu yang dipilih ini terpanggil, nah di sini ada def pilih menu menggunakan if, elif, else. Lalu ada scs exit, itu untuk keluar dari program atau hasil menjadi 0. Lalu kita ke def tampil data. Di sini saya menggunakan tabel. Lalu ada kata open data wahana, berarti bertujuan untuk membaca data wahana di folder data tadi sebelum yang sudah saya buat di data. Di sini ada read lines yang fungsinya untuk membaca seluruh baris pada file, meletakkan ke dalam sebuah list. Lalu ada split, bekerja memecahkan suatu string menjadi array berdasarkan karakter pemisah tertentu. Lalu di sini ada fungsi close agar resource komputasi yang digunakan untuk membuka file dapat digunakan kembali untuk hal yang lain. Oke, coba kita execute kembali ke Pusatpi. Kita pilih nomor 1. Nah, sudah ada nama datanya. Oh iya, sebelumnya saya sudah buat datanya di data tadi, di notepad tadi. Saya sudah buat
lalu akhirnya terbaca di program tadi. Kita lanjutkan ke nomor 2, yaitu tambah data. Fungsi ini digunakan untuk menambah data yang baru tanpa menghilangkan data sebelumnya. Nah, pertama saya printf. Untuk dulunya Anda berada pada menu menambah data. Lalu ada kata perintah masukkan data baru. Nah, itu tuh pilihannya ada nama wahana, harga wahana, dan jumlah pesan tiket wahana. Lalu ada open data ini di folder tadi, data wahana text yang notepad yang kita buat tadi. Lalu ada fungsi white lines. Fungsi ini menampilkan teks dalam satu baris atau baris baru ke dalam file. Lalu ada fungsi close. Fungsi close ini agar resource komputasi yang digunakan untuk membuka file dapat digunakan kembali untuk hal yang lain. Oke, kita coba execute. Kita pilih nomor 2. Nah, kita coba nama wahananya Halilintar. Harga wahananya 9. Jumlah pesannya 1. Oke. Nah, enter. Kita lihat di notepad. Kita buka aja yang baru. Nah, sudah ada. Ini tuh nama wahananya, harga wahananya, dan jumlah pesan tiket yang dipesan. Oke, kita lanjutkan ke mencari data. Fungsi ini digunakan untuk mencari apakah ada data yang dicari dan ditampilkan dalam bentuk list. Di sini ada print, ada keterangan Anda berada pada menu update data. Nah, di sini ada fungsi input untuk memasukkan data yang dicari. Lalu ada fungsi readlines. Untuk memasukkan readlines ini digunakan untuk membaca seluruh baris pada file dan meletakkannya ke dalam sebuah list atau diletakkan di notepad data wahana tadi yang ini. Lalu ada fungsi split, berfungsi untuk memecah suatu string yang akan menjadi array berdasarkan karakter perintah yang diinputkan. Nah, karakternya di situ berupa koma. Lalu ada fungsi white lines isi. Nah, di sini untuk menampilkan data yang dicari tadi di notepad. Di sini. Nah, lalu ada fungsi close untuk menutup koneksi input stream. Oke, kita coba ke execute. Kita buka. Kita pilih nomor 3. Lalu ada kata masukkan nama data yang ingin dicari. Kita cari Halilintar. Nah, data berhasil ditemukan karena memang tadi kita sebelumnya sudah menambahkan data Halilintar. Kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu mengupdate data. Fungsi ini digunakan untuk mengganti data yang diinputkan sebelumnya dengan yang baru. Nah, di sini ada keterangan awalnya dulu. Anda berada pada menu update data. Nah, di sini kita ada kata perintah masukkan data baru. Nah, lalu kita ada di situ inputnya itu ada masukkan nama wahana, masukkan harga wahana, dan masukkan jumlah pesan tiket wahana. Nah, di sini ada fungsi readlines digunakan untuk membaca seluruh baris pada file dan meletakkannya ke dalam sebuah list, meletakkan ke dalam notepad data wahana txt itu. Lalu ada fungsi split, membaca suatu string yang akan menjadi array berdasarkan karakter pemisah. Pemisahnya itu yaitu koma. Lalu ada fungsi
join. Di sini untuk mengambil semua item dalam sebuah iterable dan menggabungkannya menjadi satu string. Lalu ada fungsi whiteline untuk menampilkan teks dalam satu baris atau baris baru ke dalam file, dimasukkannya ke dalam data wahana txt tadi. Lalu jangan lupa menggunakan fungsi close agar resource komputasi yang digunakan untuk membuka file dapat digunakan kembali untuk hal lain. Oke, kita coba execute. Kita pilih nomor 4. Masukkan nama data yang ingin Anda update. Wahana baru. Masukkan nama wahana. Misal istana boneka. Lalu masukkan harga wahananya 10.000. Kita pesan 2. Lalu kita ke dev hapus data. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghapus data yang telah diinputkan tadi yang di atas. Lalu di sini ada fungsi open HD. Open HD ini tuh yang ini. Nah, ini tuh berarti perintah untuk mengopen data wahana txt gitu. Lalu sini kita gunakan fungsi start with, digunakan untuk memeriksa apakah string yang diinputkan substring di awal juga kembali benar jika argumen memohon dan mengakhiri nilai tertentu terisa dalam kisaran tertentu. Nah, di sini juga ada kita gunakan fungsi append, berfungsi untuk menambahkan suatu elemen pada indeks terakhir. Nah, pastinya ada fungsi whiteline, menampilkan teks dalam satu baris atau baris baru ke dalam file. Lalu yang terakhir pasti menggunakan fungsi close agar resource komputasi yang digunakan untuk membuka file dapat digunakan kembali untuk hal lain. Oke, kita coba execute. Kita pilih nomor 5. Nama wahana yang hapus kita coba hari ini lintar. Oke, kita cek di notepad. Nah, halilintar sudah tidak ada karena sudah dihapus tadi. Oke, kita bahas ke yang terakhir, yaitu kita bahas yang keluar dari program. Nah, elif p sama dengan 6. Nah, ini tuh kalau misalnya kita pilih nomor 6, maka ada keterangan Anda keluar dari program. Nah, kenapa keluar dari program? Karena menggunakan metode exit. Jadi, berfungsi untuk mengakhiri program. Oke, kita coba pilih nomor 6. Kita pilih nomor 6. Ada keterangan Anda keluar dari program. Oke.